Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku SMP Pesat kelas 9A sampai ke 9H. Oh ya nak, ini kali ini kita belajar transformasi nak ya. Ini harusnya di semester ganjil. Namun karena semester ganjil itu pelajarannya semua sulit-sulit gitu ya, dan Bapak harus memilih materi, maka eh, materi ini Bapak ajarkan pada saat sekarang setelah kesebangunan. Harusnya setelah ini kita belajar bangun ruang sisi lengkung, yaitu masalah tabung, kerucut, bola. Tapi karena itu Bapak anggap di SD sudah, maka Bapak menganggap ini yang transport ini yang akan Bapak ajarkan, karena di SMA kontinuitasnya atau lanjutannya tuh ada nak ya. Lanjutannya tuh ada di kelas 12 apa kelas 11 ya, itu ya, transformasi geometri. Nah, oleh karena itu eh, Bapak memandang penting ini ya, materi ini. Oh ya, Bapak hari ini menggunakan PowerPoint. PowerPoint yang Bapak rekam pakai HP. Harusnya Pak bisa pakai video screen recorder nak. Namun karena laptop Bapak tidak tidak nyambung atau tidak nyambung antara video sama audionya, maka Bapak gunakan metode ini ya. Makasih buat Bapak atau Mas Ngadiono yang eh, tertera autornya, atau awalnya yang buat adalah Mas Ngadiono atau Pak Ngadiono. Saya gunakan untuk mengajari anak saya, barokah ya Mas ya Pak ya, Pak Ngadiono. Nah, kita mulai nak ya. Sudah 1 menit 49 detik. Transformasi, kalau kalian mendengar kata trans, coba apa nak yang dibayang pikiran kamu? Ada trans TV, ada transportasi, ada translasi. Translasi yang pelajaran kita, apalagi transmigrasi. Nah, ya, formasi kan sudah paham nah ya. Formasi misalnya ada pasus, ya pasus baru 86 pesat gitu ya. Kan ada formasi. Jadi formasi itu bentuk atau kedudukan nah ya. Nah, kita lanjut aja, kita explore PowerPoint ini nah ya. Bapak lanjutkan. Nah, kompetensi dasarnya nak ya. Intinya tujuannya pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami konsep transformasi ya. Nanti ada 4 buah yang Bapak ajarkan nak ya. Kita lanjut nak ya. Nah, ini kita lihat video ini pembahasan, dia menanyakan apa itu transformasi. Kita lanjutkan nak ya terus. Nah, apa itu transformasi? Transformasi itu konsepnya adalah diartikan perubahan bentuk, jelas nak ya, diartikan sebagai perubahan bentuk atau perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri ya. Ya, kita lanjutkan aja, kurang jelas karena putih ininya nak ya. Jadi intinya transformasi itu perubahan letak atau bentuk bangun geometri. Nah, mungkin ini lebih jelas nih ya. Nah, Bapak, materi ini butuh kalian mengingat sistem koordinat ya. X, Y misalnya titik 2,3 itu di mana, titik 3,2 itu di mana. Kalian harus bisa membedakan antara 2,3 dan 3,2. Transformasi ini terbagi 4. Ada translasi pergeseran, ada refleksi pencerminan yang akan Bapak bahas hari ini nak ya. Ada rotasi atau perputaran, dan ada dilatasi atau perubahan ukuran. Oke, lanjut lagi nak ya. Kita sekarang bahas refleksi. Nah, ini gambarannya ya. Refleksi itu adalah pencerminan. Pencerminan itu adalah ada benda, ada bayangan ya. Ada benda, ada bayangan. Terutama bayi itu sering nak ya, waktu bayi. Nah, apa yang terjadi nak ya? Otomatis kalau bayangannya itu mundur, bendanya itu mundur, orangnya mundur, maka pencerminan juga, bayangannya juga akan mundur ya. Kalau bayangannya loncat ke atas, bendanya loncat ke atas, maka bayangannya juga harus loncat ke atas. Itu nak ya. Sama prinsipnya digunakan seperti itu ya. Kan tidak mungkin kalau bayangannya loncat ke atas, bendanya loncat ke atas, bayangannya ke bawah. Nah, mungkin kalian ini bukan belajar matematika lagi, sudah belajar mistik ini ya. Jadi mungkin kalian akan lari gitu ya. Jadi normatifnya atau normalnya
Kalau benda mundur, maka bayangan mundur. Kalau benda menjauh, maka bayangan menjauh. Nah, tapi itu juga tergantung dengan cerminnya, nak. Kalau cerminnya di bawah, kalau ini kan berdiri cerminnya, maka bayangannya akan berhadapan gitu ya. Tapi kalau kita cerminnya letak di bawah, maka bayangan kita akan berada di bawah, kan? Jadi itu pencerminan itu sangat tergantung dengan titiknya dan cerminnya ya. Nah ini ada anak kecil, nah ini siapa nggak tahu nih, ponakan siapa ini ya. Bapak lanjutkan. Apa yang terjadi kalian menjauh dan mendekat cerminan? Apa hal tersebut? Oh ya, oke, saya lanjutkan. Apa itu pencerminan? Nah, pencerminan didefinisikan adalah proses mencerminkan setiap titik atau bangun geometri ya. Jadi yang kita cerminkan itu adalah titik atau bangun, nah ya. Lanjut lagi nak ya, biar. Nah, tolong perhatikan nak. Ini siapkan ada titik A, B, C, D. Nah, titik-titik ini akan kita cerminkan. Kita bicara dulu A. A itu bayangannya akan berbeda kalau dicerminkan bila dicerminkan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi kalau terhadap sumbu X jawabannya sekian, maka terhadap sumbu Y sekian. Ini maaf, ini salah ketik nih, kalau mungkin dari PowerPoint-nya ya. Salah ketik, kemarin Bapak edit nggak bisa gitu ya. Jadi, nah sekarang kayak gini logikanya. Di sini banyak macam pencerminan, ada terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu Y, ada terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan min X, ada pencerminan terhadap titik 0,0, ada pencerminan terhadap X sama dengan 2, bahkan ini bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Nah ya, sebelum Bapak mencari bayangannya, Bapak nanti akan jelaskan juga mana sih pencerminan terhadap sumbu X. Nah, yang paling mudah yang ini dulu nak, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, yang jadi cerminnya itu adalah ini nak, sumbu X nih. Ingat sumbu X adalah yang tiduran gini nak, yang mendatar. Sumbu Y yang berdiri. Ingat waktu kita duluan huruf X apa dulu Y nak? Kan duluan huruf X. Nah waktu kita lahir kita merebah dulu baru berdiri. Ingat berarti X itu yang mendatar atau yang guling istilahnya tuh ya, atau yang sementara Y itu yang berdiri ya. Nah coba contoh ini ya. Ini yang merah adalah pencerminan yang merah adalah sumbu X. Jadi cermin terhadap sumbu X. Yang hijau kelihatan nggak di situ ya? Nggak begitu kelihatan ya. Nah, yang hijau, nah ini yang mudah aja. Yang hijau ini adalah terhadap sumbu Y. Jadi yang Bapak ingin pahamkan ke kalian nak ya, ini pencerminan terhadap sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, otomatis akan berbeda. Titik yang sama A-6,6 ini akan berbeda bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Akan berbeda dengan kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang Bapak tanya secara logika. Kalau A ini cerminnya terhadap sumbu X, bayangannya berada di yang nomor 1 ini, Bapak anggap ini, yang di sini, atau di tempat 1, atau di tempat 2. Logikanya nak. Jadi Bapak tanya ulang, A dicerminkan terhadap sumbu X yang merah ini, maka berada di bawah, ya ini bahasa Bapaknya, di bawah atau di kanan atas. Yang benar adalah kalau A dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan berada di bawah. Ini nak. Hasilnya akan di sini. Di sininya berapa nanti urusan nanti ya. Tapi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y yang hijau ini nak, maka dia akan berada di kanan atas sekitar ini. Kan teori pencerminan kalau ini sekian 5 meter, maka ini juga harus 5 meter. Tapi nantilah. Tapi yang perlu Bapak pahamkan ke kalian itu adalah seperti itu. Bapak kalian harus paham yang dimaksud pencerminan terhadap sumbu X adalah sumbu X jadi cermin. Yang dimaksud dengan pencerminan terhadap sumbu Y, maka Y jadi cermin ya. Coba Bapak ini edit di sini bisa nggak dulu ini ya. Ini sebentar ya. Mana tadinya? Nah ini nak ya.
Kalau ini ini sumbu Y. Itu sumbu Y, nggak kelihatan ya. Nah itu anggap aja kelihatan. Nah nanti ada lagi pencerminan terhadap Y sama dengan X. Bapak ambil dulu ya. Kalau Y sama dengan X itu kayak gini nak. Itu Bapak jelaskan ulang. Ada garis Y sama dengan X. Maksudnya Y sama dengan X apa? Di garis itu kalau titik 1 ya dengan 1,1. Kalau 2 dengan 2,2. Kalau 3 dengan 3,3. Kalau 4 dengan 4,4. Nah itulah yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X. Untuk selanjutnya Y min X dan segala macam ke bawah nanti Bapak jelaskan per slide nah ya. Oke, sekarang kita fokus pencerminan terhadap sumbu X ya. Nah, tadi kita sudah bisa melogikakan ya. Kalau di sini A titik 6, min 6, jaraknya berapa nih nak? Terhadap sumbu X ya, kita hitung. Berarti kan logikanya akan berada di sini kan, lurus kena ya. Kita hitung. Maka lihat kita jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap garis pulpen merah ini 6. Maka dia juga akan jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti titiknya akan di sini nak. Titik di sini berapa nak? Min 6, berapa nih nak? Coba ini. Ini kan min 6,6. Bapak ambil nak ya. Nah ini ya. Titiknya nanti akan berada di sini. Ya. Nah, disinilah titik min 6,6 ya. Coba kita lihat ini gambarannya. Nah, gini nak. Ya. Jadi, inilah hasil pencerminan terhadap sumbu X. Tadi kalian tahu ya kenapa berada di bawah, karena cerminnya adalah sumbu X. Maka kenapa dia min 6,6? Jadi ini titik di sini adalah min 6 karena X-nya adalah min 6 dan Y-nya adalah min 6. Kenapa? Konsep mencarinya itu adalah berapa jarak ke cermin. Kalau dia 2, 3, 4, 5, 6 kotak, maka di sini juga ada 6 kotak ya. Maka beradalah di min 6, min 6. Paham ya? Nah, Bapak lihatkan di sini nak. Di sini ada rumus yang Bapak kasih. X, Y menjadi X, min Y. Jadi nanti selain kalian juga bisa menggambar, kalian juga memahami. Selain kalian bisa menggambar ini, kalian juga matematikanya harus tahu. Di sini ada rumus X, Y menjadi X, min Y. Nah, titik asalnya adalah min 6,6. Ya. Maka X tetap X. Jadi tetap min 6 nak ya. Y jadi min Y. Maka 6-nya dinegatifkan. Min Y. Y-nya 6. Jadi min 6. Nah jadi ada dua cara. Satu cara dengan pakai grafik. Satu cara menghafalkan rumusnya. Ya paham nak ya. Jadi secara logika tadi. Pakai cermin. Jaraknya harus sama. Kita dapat min 6,6. Atau pakai rumus. Bisa X, Y dengan cepat kita bisa menentukan X, min Y. Tapi ini harus menghafal nak ya. Harus menghafal gitu ya. Tapi logikanya sederhana nak. Kalau seandainya kita pencerminan terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah ya. Y-nya yang berubah karena kalau pencerminan terhadap sumbu X itu kan dari atas ke bawah. Nah, atas ke bawah berarti X-nya tidak berubah. Yang berubah adalah masalah ketinggian atau Y-nya ya. Oke, saya selanjutkan. Nah, yang tadi kita lihat dulu baik up ya berarti ya. Nah, ada titik sekarang titik D 7, min 6 akan dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Maka kita hitung jarak dari sini ke sini. Maka dia akan ke atas pasti nak ya. Akan ke kanan atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh jaraknya 6 ya. Maka dari sini juga 6. Yang tertutup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dia akan berada di sini nak ya. Kita lihat ya. Kita enter. Nah, berapa titik itu yang di ini? Kita lihat ke bawahnya. Bapak ambil dulu ya. Bawahnya kan 7 absisnya nak ya. X-nya 7.
atasnya 6. Jadi 7, min 6 akan menjadi 7,6. Nah, perhitungannya gimana? Kalian lihat ini. Nah, ya. Berdasarkan rumus tadi, Nak, yang ada di sini bahwa x, y, x, y akan menjadi x, min y. Kelihatan, Nak? Nah, titik asalnya adalah 7, min 6. 7, min 6. Maka x tetap x, 7. Y jadi min y. Min 6, min 6. Ini berapa, Nak? Min kali min plus ya, jadi 7,6. Sama, Nak, ya? Antara ini dengan ini. Paham, Nak? Jadi ini pencerminan terhadap sumbu X, ya. Maaf tidak bisa terlalu tulisannya jelek, Nak, ya. Tidak bisa saya tekan, kalau ditekan agak nanti bergeser. Paham, Nak, ya? Jadi ada dua cara, ada dua titik yang sudah dicoba. Nah, kita lanjutkan. Itu pencerminan terhadap sumbu X. Kita lanjut. Nah, ini sumbu X lagi ya, Nak, ya. Ini pencerminan terhadap sumbu X tadi. Nah, ini balik lagi ya, Nak. Maaf, ini yang tadi, Nak, ya. Balik lagi nih ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y, Nak. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y berarti Y-nya menjadi cermin. Sumbu Y menjadi cermin. Nah, jadi kayak gini, Nak. Nah, yang biru ini. Sekarang logika kalian, Nak, ya. Kalau titik A ini, sebentar Bapak cek dulu ya, yang di kita ngintip dulu sebentar, yang diuji. Oh, titik C, Nak, ya. Titik C sama titik B, ya. Titik C sama titik B. Kita ngatesin dulu, Nak, ya. Nah, ternyata diterangkan itu adalah titik C dan titik B. Back up ya. Nah, sekarang kita fokus titik C dan titik B. Mana sudah ya, Nak, ya. Nah, jadi yang Bapak harus terangkan titik C, Nak, ya. Nah, titik C dan titik B. Nah, kita yang jadi cermin adalah sekarang sumbu Y. Berarti logikanya sorry, Nak, ya. Nah, ini maaf Bapak ganti yang merah. Nah, ini harusnya biar stabil. Logikanya dia akan ke sini, Nak, ya. Karena cerminnya adalah yang sumbu Y ini. Maka dia akan ke sini, yaitu di kanan bawah. Tidak mungkin ke atas. Karena permasalahannya ini cerminnya, ya. Ya logika aja, Nak, ya. Kalau kalian setinggi ini ya berarti kalau kalian bercermin di sini maka dia akan di sini. Kita lihat berapa jaraknya ini? 1 2 3 4. Maka juga akan 1 2 3 4. Nanti akan berada di sini, Nak. Nah, akan berada di sini. Berapa titik ini, Nak? Lihat di sini. 4, min 3 ya. Coba kita lihat ya. Nah, itu. Jadi 4, min 3. Nah, kalau kita, Pak, kalau pakai cara gimana? Pakai cara matematis. Nah, kalian harus hafal rumusnya. Nih Bapak sudah kasih nih ya. Apa rumusnya? X, Y di sini, Nak, ya. Ke sini, maaf. X, Y menjadi min X, Y. Jadi logikanya kalau terhadap sumbu Y, Nak, ya, ini sumbu Y ya, maka X-nya tidak berubah. Maaf, Y-nya tidak berubah ya. Ini tolong perhatikan. Jika pencerminan terhadap sumbu Y, dia tidak akan berubah Y-nya. Tetap tingginya sama ya. Jadi kalau terhadap sumbu X, X-nya tidak berubah. Terhadap sumbu Y, maka Y-nya tidak berubah. Maka yang berubah X-nya ya. Makanya untuk mengingatnya adalah X, Y, maka yang berubah X-nya. Kita lihat X, Y-nya adalah min 4, min 3. Min 4, min 3. Min X. Berarti min 4 berarti plus 4 langsung ya, Bapak, ya. Y-nya tetap Y, min 3. Lihat sama kan hasilnya? Dia 4, min 3. Secara perhitungan juga 4, min 3. Paham, Nak? Ya. Nah, kita lanjut. Tadi yang diuji mana? Titik B, kalau nggak salah ya, Nak, ya. Titik B.
Coba sekarang kita lanjutkan. B 3,4. X, Y, B-nya 3,4. Secara matematis akan menjadi min X, Y. Min X min 3, Y 4. Hasilnya min 3,4. Bener kan ya? Kita pack up lagi. 3,4 kalau dicerminkan dari kanan atas menjadi kiri atas ya. Karena jaraknya dari sini 1 2 3, maka dia akan 1 ini ya, 2 3 di sini nak. Berapa sini? Min 3,4. Nah, benar kan? Min 3,4. Nah, kalau kalian tidak pakai grafik, ya pakai perhitungan. X, Y menjadi min X, Y. Berarti X, Y 3,4 menjadi min X, 3 jadi min 3, dan 4 ya, itu nak ya. Terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya, nah ini terhadap Y sama dengan X. Bapak harus menjelaskan dulu cerminnya dulu. Bapak jelaskan cerminnya Y, X. Kenapa garis yang biru ini disebut garis Y, X? Nah, ini Bapak sudah editin ini. Nah. Kenapa ini dinamakan garis Y, X? Karena di sepanjang garis ini Y-nya sama dengan X. Artinya kalau dia Y-nya min 6,6, kalau Y-nya min 6,6, ini juga min 6. Salah, maaf nah ya. Kalau Y-nya min 6, X-nya min 6. Kalau Y-nya 5, lihat ini, X-nya 5. Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Kalau X-nya 4, Y-nya akan 4. Nah, itulah kenapa dia dinamakan garis Y sama dengan X, karena Y-nya selalu ngikutin X-nya. Maka garis miring inilah yang sekarang jadi cerminnya. Nah, kalau cerminnya sumbu X dan cerminnya sumbu Y dan sumbu X, kita mudah memahaminya nak, pakai logika. Nah, tapi kalau cerminnya ini miring nak, nggak mampu lah pikiran kita untuk menalarnya nak ya. Nah, tapi oleh karena itu kita lihat dulu nak. Tapi rumusnya mudah. Y sama dengan X, X, Y menjadi Y, X. Nah, tapi jangan kita terjebak dengan matematis saja, kita harus tahu. Bapak lihat dulu apa yang diterangkannya. Back down. Ini terangkannya. Oh, berarti titik A yang jelaskannya sama titik OA saja. Kita balik back up. Nah, Bapak akan jelaskan kenapa titik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kenapa itu dinamakan sumbu X dan sumbu Y. Maaf, kenapa dinamakan garis Y sama dengan X, karena Y-nya selalu sama dengan X-nya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita akan lihat gimana sih mencarinya. Nah, antara titik dengan pencerminan itu dengan bayangan tuh harus tegak lurus nak. Jadi kita mencarinya tuh seperti ini. Ini sama panjang. Yang berada di sini, atau Bapak tunjuk ya, serem juga tuh tangan Bapak tuh. Dari sini ke sini, ini harus tegak lurus. Nah, tegak lurus. Nah, dari sini ke sini harus sama panjang dari sini ke sini, ya. Oke, nak. Nah, oleh karena itu kita lihat dengan gambaran. Nah, ini nak. Nah, ini harus tegak lurus. Kalau menggambarnya nanti ya, tarik tegak lurus. Terus ya. Kemudian dari sini sama panjang dari sini ke sini. Akhirnya bayangan A ini menjadi A aksen, yaitu 6,6. Ya, jadi kalau penggambarannya bagus, tepat, itu akan hasilnya 6,6 ya. Caranya tadi antara A dengan A aksen harus garis lurus, dan dia harus tegak lurus antara titik dengan bayangannya. Nah, itu ya nak ya kuncinya. Nah, kalau hitungannya lebih mudah, tapi harus menghafal nak ya.
Nah, ini yang sudah Bapak hijaukan ini. Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Tadi kan ada titik. Itu rumusnya. Y sama dengan X. Rumusnya, Pak, jelas ya? X, Y menjadi Y, X. Dibalik saja. Maka titik awalnya adalah min 6,6. Jadi Y-nya berapa? 6. Kan dia minta Y, berarti 6, X-nya berapa? Dia tulis ini X-nya min 6. Jadi min 6,6 menjadi 6, min 6. Paham nggak? Jadi rumus praktis tapi harus hafal ya. Tapi tolong perhatikan, kalau Bapak ya alhamdulillah hafal. Hafalnya sambil mengerti. Oh, kalau ini terhadap Y sama X karena garisnya menyilang, akhirnya dibalik aja. Bisa dibalik aja dari mengingat rumus Y sama dengan X. Oh, Y sama dengan X. Oh, berarti nanti Y-nya sama dengan X ya. Dan X-nya sama dengan Y. Jadi dibolak-balik ya. Kalau kalian mungkin bisa dihafalin sambil dipahamin, diulang video Bapak ini. Prinsipnya adalah karena Y sama dengan X berarti X-nya berubah jadi Y, Y-nya berubah jadi X ya. Itu ya. Nah, jadi pencerminan titik A min 6,6 hasilnya nanti adalah 6, min 6. Itu terhadap garis Y sama dengan X. Kalau terhadap garis sumbu X kan sudah Bapak ajarin tadi ya. Kalau sumbu X kan tadi berubah Y-nya gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang garis Y sama dengan min X. Nah, Bapak jelaskan dulu apa itu garis Y sama dengan min X. Karena jadi cerminnya ya. Garis Y sama dengan min X, Y-nya itu menegatifkan X. Jadi lihat titik ini. 2, min 2. Kenapa garis Y min X? Karena Y-nya itu, nih lihat ya. Min 2 ini hasil menegatifkan dari X. Kalau 2, dia min 2. Coba lihat di sini. Min 4, 4,4. Dari mana Y-nya nih 4? Nah ya, karena X-nya adalah min 4, maka min X, ini kan sesuai dengan di sini, min X, min 4 berarti 4. Nah, itulah yang dinamakan garis. Dimana aja sama nih gitu. Misal contoh ini ya. Kalau ini 5, min 5 ya. 5, min 5. Kenapa Y-nya min 5? Kenapa Y-nya min 5? Misalnya di sini ya. Karena menegatifkan X-nya ya. Nah, itulah dinamakan Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X, berarti kalau X-nya 5, Y-nya 5, maka kalau Y-nya X-nya 5 jadi min 5. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau kita lanjutkan, kita lanjutkan ya. Nah, tolong perhatikan nak. Nah, sekarang kita lihat mana yang di dicerminkan. Kita lihat dulu ya. Oh, C yang kita cerminkan. Kita naik ke atas dulu ya. Pick up. Nah, C. Bagaimana cara mencari bayangannya? Kita tarik garis lurus. Tapi kita harus tegak lurus dengan ini nak. Jadi harus tegak lurus dengan cerminnya ini. Tegak lurus itu letter X nak ya. Nah, gini nak. Jadi kan garis ini sudah ada. Kita upayakan cari yang tegak lurus. Ini kan bisa miring ke sana, miring ke sini. Nah, kita cari yang tegak lurus. Dapatlah misalnya nanti di sini. Nah, lanjut ya, kita enak langsung dengan gambarnya di situ. Tapi di sini Bapak tahu. Nah, jadi kayak gini. Kita tarik garis yang tegak lurus dan sama panjang. Kalau dia 4 cm ya. Kalau sini kan sudah sulit ya ngitung kotaknya sudah nggak bisa dihitung kan. Kalau 4 cm ya 4 cm. Nah, akhirnya min 4, min 3 dengan prinsip tegak lurus dan sama panjang, akhirnya dapatlah 3,4. Nah, sekarang kita lihat apa rumus matematikanya. Ini nak, rumus matematikanya Bapak kesini nak ya, biar bisa ngelihat ya.
titiknya tadi adalah C min 3, min 4 ya. Pencerminan terhadap sumbu Y min X, X, Y akan menjadi min Y, min X. Kok bisa gitu nak? Coba lihat ini. Lihat rumus yang Bapak uraikan ini. Ini ya, nak ya. Bapak naikkan ke atas ya. Kalau Y sama dengan min X, ya, berarti X sama dengan, coba, Y sama dengan min X, maka X sama dengan, ini kan min 1X, dibagi, Y bagi min 1 berarti min Y. Jadi dari sinilah Y sama dengan min X, dan Y sama dengan min X, dan X sama dengan min Y. Jadi gini nak, jadi dari X, X-nya menjadi min Y, nih nak ya, dan Y-nya menjadi min X. Itu rumusnya ya. Nih rumus itu seperti itu ya. Jadi bukan sekedar hafalan, tapi ada teorinya ya. Nah, Bapak ulangin lagi ya. Karena Y itu sama dengan min X, maka X sama dengan min Y. Maka rumusnya seperti ini ya. Nah, kita lihat titiknya berapa tadi yang dicerminkan? Min 4, min 3. Min Y, lihat. Y-nya min 3. Jadi min 3. Bapak tulis sekali lagi. Min 3. Min X, min 4. Min kali min 3. Min kali min positif ya. Jadi min kali min 3, 3. Min kali min 4 jadi 4. Jadi hasilnya 3,4. Sama kan ya? Tuh ya, sama ya dengan ini. 3,4 ya. Oke nak ya. Nah, tadi Bapak akan jelaskan juga yang tadi nih, nak. Kenapa tadi kalau Y pencerminan terhadap Y sama dengan X, X-nya sama dengan Y, Y-nya sama dengan X. Ya bisa dari sini aja, nak. Ya. Bapak coba ambil satu lagi ya. Bapak ulang lagi, kenapa tadi Y sama dengan X ya? Tadi kan rumus X, Y, lihat Bapak enggak menjadi Y, X. Kenapa? Karena tadi dari Y sama dengan X. Berarti Y-nya sama dengan X. X-nya sama dengan Y. Jadi muter-muter aja. Jadi X di sini sama dengan Y dan Y-nya sama dengan X. Jadi sebenarnya ada Y aksen ya nak ya. Y bayangan sama X bayangan. Itu nak ya. Paham nak ya? Nah, jadi hafalin tadi pencerminan terhadap sumbu X. Berarti X, Y, jadi X, min Y, karena X-nya tidak berubah. Pencerminan terhadap sumbu Y, Y-nya tidak berubah. Maka ya X, Y menjadi Y-nya tidak berubah, menjadi min X, Y. Nanti Bapak uraikan pada saat bagaimana menentukan rumusnya ya. Tapi yang jelas ini sudah tahu nah ya, terhadap Y sama dengan min X. Sudah 33 menit ya. Lanjut. Sekarang terhadap titik 0,0. Nah, terhadap titik 0,0 ini, nah ya, terhadap titik 0,0 ya, yang dimaksud dengan cerminnya titik 0,0 adalah di sini, nak. Ya. Nih. Terhadap titik pusat ini 0,0. Ya. Nah, sama seperti tadi, tarik ke sini, semua arahnya ke sini. Pak, bedanya sama X, ini apa tadi? Kalau ada garis seperti ini. Bedanya dengan ini gimana? Bedanya adalah kalau di sini harus tegak lurus terhadap ini, tapi kalau yang terhadap 0,0 semua mengacunya ke sini, titik pusat ya. Coba Bapak lanjutkan dulu apa yang di OD ya, D yang dicerminkan terhadap backup. Mana D sama, tarik, deraskan titik 0,0. Nah, ini juga kurang panjang nih garisnya ya. Jadi ini dianggap garis lurus. Ya, nanti dia akan berada di sekitar sini, nak ya. Maaf, kan karena cerminnya terhadap ini. D yang dicerminkan ya. Berarti kalau D yang dicerminkan, jadi dari titik D ini cermin ke sini otomatis sekitar sini nanti, nak ya. Nah, kita lihat aja
gambarnya yang bagus. Oh, bukan my backup ya, 0,0 ya. Nih jawabannya tadi. Bapak ke atasin lagi ya. Terus 0,0 D akan lari ke daerah sini ya, kita lihat. Enter. Nah, jadi dari 7,6 menjadi min 7,6. Rumusnya apa? X, Y, dia menegatifkan min X dan menegatifkan min Y. Kenapa? Karena dia akan selalu merubah posisi, nak. Terhadap 00 itu, dia dari bawah akan ke atas. Ya, ini kan karena dia lari ke sana, dari bawah akan ke atas. Nah, dari kiri akan ke kanan. Karena cerminnya ini, paham, nak? Makanya rumusnya adalah tinggal menegatifkan X-nya dan tinggal menegatifkan Y-nya. Bapak ulangin. Kenapa min X, min Y? Karena kalau cerminnya terhadap sumbu titik 00, maka yang berada di bawah akan berada di atas, yang di kiri akan di kanan. Begitu juga sini, kalau misalnya di sini, maka yang Bapak tunjuk ini akan ke sana. Artinya dia yang dari bawah akan ke atas dan dari yang kiri menjadi ke kanan. Oleh karena itu, itulah rumusnya, filosofinya, dasarnya kenapa min E, min Y, dia hanya gitu, membuat dari bawah ke atas menjadi atas ke bawah ya. Jadi dari 7, min 6 jadi min 7, min 6 ya. Itu nak penggambarannya. Selanjutnya sudah 36 menit ini ya. Bapak lanjutkan. Sekarang kenapa ini pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Maaf, ini nggak kebaca. X sama dengan 2 deh. Karena dia di atas. Kenapa garis ini dikatakan garis X sama dengan 2? Karena ini garis X sama dengan 2 nih yang hijau nih. Bapak letak di hijau nih. Ya, di spidol ini ya. Ini nih. Angkat ini nih garis yang ungu nih. Ungu atau merah. X sama dengan 2. Kenapa ini dinamakan garis X sama dengan 2? Karena semua garis ini, semua yang berada di garis ini X-nya sama dengan 2. Lihat ini. Ini 2, min 4. Ini 2, min 3. Ini 2, min 2. Ini 2, min 1. Ini 2,0. Ini 2,1. Ini 2,2. Ini 2,3. 2,4. Jadi garis itu 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2, min 1, 2, min 2, 2, min 3. Nah, pokoknya intinya semuanya 2 absisnya. X sama dengan 2. Makanya dinamakan garis X sama dengan 2 ya. Bapak lanjutkan dulu sekalian, bagaimana kalau garis Y sama dengan 2? Garis Y sama dengan 2 ini nih. Yang ini. Jadi garis Y sama dengan 2 itu adalah sejajar sumbu X. Ini kan sumbu X ya. Jadi kalau garis Y sama dengan 2 sejajar dengan sumbu X. Kalau garis X sama dengan 2 itu sejajar sumbu Y. Sekarang kita fokus saja. Kenapa garis ini dianggap sebagai garis Y sama dengan 2? Karena yang biru ini ya. Karena di titik-titik ini ya, coba lihat. Ini kan min 6,2, ini min 5,2, ini min 4,2, ini min 3,2, ini min 2,2, ini min 1,2. Terus sampai 8,2. Jadi intinya X-nya berubah-ubah tapi Y-nya tetap sama dengan 2. Semua berada di ketinggian 2. Inilah garis Y sama dengan 2. Nah ya. Kalau backup ke atas, nah rumusnya nanti Bapak sudah kasih nah ya. X sama dengan 2 nih. Ini Bapak filosofi dulu nak ya. Ini Bapak kasih yang merah ini, garis X sama dengan 2. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, nak ya, berarti jadi cermin sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 akan berada di sini. Nah, tapi misalnya C ini, ya, saya nggak tahu yang ditanya C atau bukan, nak ya. Bentar, ya benar C. Karena C ini dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka ngitungnya dari sini, nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 kotak dari merah ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak ambil ya, biar mudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bayangannya akan 6 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan berada di nanti di sini, nak. Di 8,-3 ya. Nih 8,-3 ya. Ini, nak. Jadi karena jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari dari cermin, maka bayangan juga akan 6 dari cermin. Dan sama tinggi. Kenapa? Karena X sama dengan 2, garis X sama dengan 2 itu seperti sumbu Y yang bergeser. Jadi kalau X sama dengan 2 seperti sumbu Y, kalau Y sama dengan 2 itu seperti sumbu X ya. Udah. Kemudian rumusnya, nak. Ini nih rumusnya. Rumusnya adalah tadi kan tidak mungkin kita menggambar, nak ya. Maka kita bisa lakukan dengan perhitungan matematis. Nah, tadi Bapak ke atasin ya, mungkin ya. Bapak ke atasin nggak jelas ya. Nah, nih, Bapak kesini aja, nah. Bapak timpa di sini. Rumusnya kan X, Y menjadi 2K min X, Y. Apa itu K-nya? Yaitu tadi. Kalau X sama dengan 2, berarti K-nya sama dengan 2 ya. Ngambil dari sini ya. Jadi K itu ngambil dari sini ya. Nah, sekarang titiknya min 4,3. Min 4, min 3. Maka perhitungannya adalah 2 kali K. K-nya berapa, nak? K-nya 2. 2 kali 2 min 2 kali K, 2 kali 2 min X-nya min lagi. Waduh, ribet, nak ya. Koma Y-nya nggak berubah, tetap min 3. Jadi ngeribetnya hanya di depan ya. 2 kali 2 4 ya, nak ya. Min kali min positif ya. Nah, min 3 nya tulis ulang lagi. 4 tambah 4 8, min 3. Sama kan, nak ya? Nih ya. Sama kan yang dihitung dengan matematis dengan 8, min 3. Nah, itu, nak. Jadi intinya di situ, nak ya. Bapak lanjutkan lagi. Bagaimana kalau mencari Y? Nah, Y sama dengan 2, nak. Nah, sudah ada. Yang dicari titik B ya, kita pack up lagi. Nah, bagaimana kalau seandai kata videonya sudah 43 menit, nah cukup panjang ya. Oke, lanjut. Nah, coba lihat, nak ya. Dia 3,4. B-nya 3,4 di terhadap sumbu Y sama dengan 2. Di sini, nak ya. Nih, yang biru nih. Dah ya, Bapak angkat. Berarti logikanya dia berjarak 2. Kalau cerminnya kayak gini, berarti pasti bayangannya akan berada di bawah, nak ya. Karena cerminnya ngadep ke atas, maka akan berada di bawah. Nah, lihat ini berapa? 1, 2. Maka di sini 1, 2. Di sini, nak. Berapa koordinat ini? Ayo. 3,0 karena ini 0 ya. Tinggiannya 0 kan ya. Jadi ini 3,0. Jadilah 3,0 kita lihat. Nah, jadi karena berjarak 2, ini juga berjarak 2, maka koordinatnya adalah B aksennya adalah 3,0. Paham, nak ya? Nah, bagaimana perhitungannya? Rumusnya ini, nak. Rumusnya kelihatan, nak ya. X, Y menjadi X-nya biarkan. Karena X-nya tidak berubah. Dah ya. 2K min Y. Ini Bapak ulangi lagi nih kalau terhadap perjanjian terhadap K sama dengan Y ya. Nah, K-nya berapa? Karena Y-nya sama dengan 2, maka K-nya sama dengan 2. Dari sini ya. Maka kita jalankan. Yang kita cerminkan adalah titik 3,4. 3,4. X tetap X, berarti tetap 3. 2K, 2 kali 2. Min. Y-nya kebenaran 4 nih, Y-nya 4.
Jadi 3,2 kali 2 4. 4 kurang 4 berapa nak? 0 kan ya. Jadi 3,0 ya, sama ya. Ya, jadi tolong dipahami nak ya. Tolong dipahami, berarti intinya ya, inti dari pembelajaran Bapak ini, pencerminan tuh adalah refleksi ya, bahasa sononya. Nah, seperti pencerminan biasa, kalian harus pakai logika, apalagi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi pencerminan itu kan bukan terhadap sumbu X saja atau sumbu Y, nah ya. Bisa Y sama dengan X tadi, bahwa setiap titik-titiknya Y-nya sama X. Y min X, bahwa Y-nya selalu menegatifkan X, 0,0 ya dari titik pusat, dan X sama dengan 2. Tadi sudah Bapak katakan bahwa semua X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2, semua Y-nya sama dengan 2, dan bisa dicari dengan cara grafik, dan bisa dicari dengan cara perhitungan nah ya. Nah, Bapak sarankan nanti juga harus dihafalkan, karena semua rumusnya ada, maaf, biasanya rumusnya ada ya, maaf ya. Nanti Bapak sajikan rumusnya. Kalau nggak salah rumusnya ini, sebentar, maaf ya nak ya, kok dia hilang ya. Semua rumusnya, sebentar ya, Bapak ini ya, Bapak pause dulu. Oke nak, rumusnya nanti Bapak susulkan nak ya. Jadi rumusnya sebenarnya tadi bisa kalian ambil dari beberapa yang tadi yang sudah Bapak berikan. Oh ya, itu aja nak ya. Untuk hari ini kita baru belajar pencerminan, yaitu refleksi, yang judul besarnya adalah transformasi, yaitu perubahan atau perubahan bentuk atau titik. Itu saja nak ya. Latihan soalnya sudah ada yang tadi sekaligus yang tadi Bapak berikan nak ya. Untuk rumusnya nanti mungkin Bapak sertakan di lembaran fotonya nak ya. Makasih nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.